Hai Sobat Makan. Di video kali ini Mimin ingin melanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter 91. Dan sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter 91 dengan tajuk kekuatan yang meledak-ledak yang didorong oleh hati yang hancur. Pada chapter sebelumnya, yaitu pada chapter 90, kita disuguhkan aksi Garou yang berhasil mengalahkan salah satu monster kuat dan psikopat, yaitu Royal Reaper dengan jurus andalannya, aliran air pemecah batu. Dan di akhir scene chapter 90, kita diperlihatkan sosok monster tinggi besar bernama Rover yang menjumpai Garou dan Tareo di dalam markas asosiasi monster. Apakah Garou dan Tareo dapat lolos dari serangan Rover? Dan apakah akan muncul mode bertarung baru Garou setelah melawan Rover? Mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan Garou yang bersiap-siap dengan kuda-kudanya dan Tareo yang bersembunyi di balik Garou. Garou merasakan aura dari Rover dan ia merasakan sinyal tanda bahaya. Dia benar-benar kuat. Sudah jelas kalau aku harus menghindari konfrontasi tiba-tiba, kata Garou dalam hati. Dengan perlahan, Garou berjalan secara berlahan dan menjauh dari hadapan Rover. Ia juga mengajak Tareo untuk mengikuti apa yang ia lakukan. Lama-kelamaan, mereka berdua berhasil semakin menjauh dari Rover. Dan nampaknya, Rover tidak mengejar mereka berdua. Terus jalan, mestinya mulai dari sini kita sudah bisa menghindarinya, kata Garou. Namun tiba-tiba, mereka berdua diserang oleh 3 monster dengan level bencana iblis ketika dalam upaya menjauh dari Rover. Monster dengan level bencana iblis itu antara lain si monster tikus, Supermoss, Showerhead, dan Unihorn. Mereka bertiga berusaha menyerang Garou secara bergantian. Namun dengan instingnya, Garou berhasil menghindari dengan cekatan dan tak terluka sama sekali di tangan ketiga monster tersebut. Mereka sadar jika yang mereka serang itu adalah Garou si pemburu pahlawan. Walaupun pada sebelumnya Garou berpihak pada asosiasi monster, namun pada kenyataannya Garou tidak dapat memenuhi syarat menjadi monster. Oleh karena itulah para monster mulai menyerang Garou. Setelah itu Unihorn menyerang duluan ke arah Garou dengan mengandalkan tanduk lancipnya yang ia klaim jika tanduknya itu merupakan tanduk terkuat di dunia. Dengan tanduknya, ia menyerang Garou sambil berputar cepat dan menggelinding ke arah Garou. Namun Garou berhasil menghempaskannya ke arah tembok. Lalu kemudian giliran Showerhead yang ganti menyerang Garou dengan kekuatan semburan air panas yang keluar dari kepalanya. Tak hanya air panas, Showerhead juga dapat menyemburkan lem cair maupun asam belerang. Namun belum sempat ia menyemburkan sesuatu yang berbahaya dari kepalanya, Showerhead langsung mendapat pukulan keras dari Garou yang menghujam kepalanya, sehingga membuat kepala Showernya rusak dan berlubang. Lalu kemudian giliran Supermoss yang gantian menyerang Garou. Dengan mengandalkan tubuh besar berototnya, Supermoss berusaha meninju Garou dengan sekuat tenaga. Garou tak membalas serangan dari Supermoss. Ia hanya melakukan gerakan kuda-kuda dan menahan tinju dari Supermoss dengan tangannya. Dengan kekuatan dan ketahanan yang dimiliki Garou, lengan dari Supermoss dibuat patah-patah dan berbentuk tak beraturan. Mereka bertiga pun mengakui jika Garou memang pantas menyandang nama pemburu pahlawan karena kekuatannya yang sangat ganas. Karena menyadari jika mereka bertiga tak dapat mengalahkan Garou jika sendiri-sendiri, akhirnya mereka bertiga melakukan serangan kombinasi, yaitu dengan cara Supermoss melemparkan Unihorn layaknya tembok dan ditambah dengan air bertekanan tinggi oleh Showerhead yang menyebabkan serangan tersebut menjadi sangat kuat dan mematikan. Serangan yang dinamakan Demon Trinity True Speed Bursting itu meluncur tajam mengarah kepada Garou. Namun hanya dengan sekali langkah saja Garou dapat menghindari serangan mematikan tersebut dan berkata, "Jurus yang hebat, tampak seperti nyaris tak bergerak," kata Garou. Sibuk dengan pertarungannya dengan 3 monster dengan level bencana iblis tersebut, ia lupa jika di belakangnya terdapat monster yang lebih ganas dan mematikan bernama Rover.
Akibat serangan yang dihindarinya itu, Garou tidak sadar jika serangan tersebut mengarah ke Rover. Sontak Rover langsung mengeluarkan aungan monster yang cukup kencang. Ditambah teriakan dari Unicorn yang menjerit kesakitan. Entah apa yang Rover lakukan kepada Unicorn. Dan tiba-tiba tanduk Unicorn yang diklaim sebagai tanduk terkuat di dunia dan tak dapat patah tersebut terlempar tanpa tubuh mengarah kepada Garou. Tak hanya itu, karena Rover dibuat kesal akibat serangan dari kombinasi 3 monster dengan level bencana iblis tersebut, membuat Rover marah dan ia bersiap-siap menyerang dengan mengeluarkan serangan laser yang keluar dari mulutnya. Layaknya Kyuubi di anime Naruto yang sedang menyerang. Garou dengan cekatan menarik baju dari Tario dan membawanya pergi. Sedangkan Showerhead mencoba menyemprotkan air dengan tekanan tinggi ke arah serangan Rover. Dan Supermoss juga menahan dengan kekuatannya. Namun naas, mereka berdua hancur karena berusaha menahan serangan Rover. Garou dengan sisa-sisa tenaganya berhasil menghindari serangan Rover dan menyelamatkan Tario. Getaran yang disebabkan oleh serangan Rover menyebabkan terjadinya guncangan di atas permukaan bumi layaknya gempa. Hal tersebut membuat Saitama yang tinggal di kota Z yang di bawahnya terdapat markas asosiasi monster tersebut dibuat terkejut. "Hah? Gempa bumi?" kata Saitama. Selain gempa bumi, serangan dari Rover menyebabkan saluran TV di rumah Saitama juga terganggu yang mengakibatkan TV-nya menjadi konslet. Di dalam markas asosiasi monster, serangan Rover menyebabkan markas asosiasi monster mengalami runtuh yang menyebabkan beberapa monster tewas tertimbun reruntuhan. Melihat Rover memiliki kekuatan dan ancaman yang besar, Garou menyuruh Tario untuk kabur dan meninggalkannya secepat mungkin. Walaupun sempat menolak dan takut jika berada sendirian di dalam markas asosiasi monster, Tario akhirnya meninggalkan Garou dan lari sekencang mungkin meninggalkan Garou yang berhadapan dengan Rover. Melihat terdapat objek yang berlari, Rover langsung refleks dan berupaya menyerang Tario dengan serangan yang sama. Namun tiba-tiba dengan serangan bertubi-tubi, Garou menyerang Rover tepat di kepalanya. Merasa ia dapat menyerang Rover dan membuatnya terluka, Garou merasa senang. Tapi pada kenyataannya Rover tak merasakan apa-apa dan malah kembali menyerang tepat ke arah Garou dengan jarak yang sangat dekat. Dan Garou pun tak dapat menghindari dari serangan mematikan dari Rover. Garou terpental sangat jauh ke arah bawah di dalam reruntuhan asosiasi monster. Kemudian dengan perlahan Rover menghampiri lubang yang ia buat dengan serangan ke arah Garou. Ketika ia sampai di ujung lubang, ia melihat Garou yang masih berdiri dari serangan dahsyatnya. Sangat mengejutkan fisik dari Garou. Serangan mematikan dari Rover saja tak dapat membuatnya tewas, dan hanya menyebabkan bajunya bertambah robek dan sedikit darah yang keluar dari mulutnya. Melihat Garou masih sanggup berdiri, dengan membabi buta Rover kembali menyerang Garou tanpa henti. Anehnya, bukannya menyebabkan fisiknya melemah akibat serangan mematikan dari Rover, Garou justru memiliki kekuatan lebih dan dapat menghindari serangan dari Rover yang membabi buta dengan cekatan dan lincah. Dan tanpa sadar, Garou sudah bergelantungan di reruntuhan di atas Rover dan siap menyerang Rover dari atas. Dengan menghujam ke arah Rover, Garou berusaha melakukan serangan balik ke arah Rover sambil berkata, "Jangan sombong dulu, anjing sialan, duduk!" Dengan serangan penuhnya tersebut, Rover hanya menghempaskan begitu saja dan seperti tak merasakan apa-apa dari serangan Garou. Garou pun terpental dan terkapar setelah serangannya dihempaskan oleh Rover. Dan kemudian, melihat Garou yang terkapar, Rover kembali menyerang Garou dengan jarak yang sangat dekat. Garou pun menghujam jauh ke bawah markas asosiasi monster, jauh ke bawah, hingga ia sampai di lantai paling bawah tempat dari Gyoro-Gyoro. "Sudah kuduga, kau telah memenuhi ekspektasiku. Kau benar-benar masih hidup," jelas Gyoro-Gyoro. Melihat Garou tertindih reruntuhan akibat serangan dari Rover, Gyoro-Gyoro dengan kekuatan espernya membantu Garou keluar dari reruntuhan. Melihat Gyoro-Gyoro, Garou dibuat sangat kesal dan ingin menyerangnya. Karena Garou mengetahui jika Gyoro-Gyoro lah yang menyuruh monster di asosiasi monster menyerang Garou dan menyebabkan luka yang sangat parah pada diri Garou. Ketika Garou ingin menyerang Gyoro-Gyoro, tiba-tiba tubuh Garou tidak dapat digerakkan karena ia ditahan oleh kekuatan esper dari Gyoro-Gyoro. Dengan santun, Gyoro-Gyoro berkata kepada Garou, "Pertumbuhanmu dalam waktu yang sangat singkat ini sangat luar biasa. Mari kita berbincang-bincang sedikit," jelas Gyoro-Gyoro. Dan tiba-tiba manga One Punch Man chapter 91 ini pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh.
Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.